お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 515 kita diperlihatkan pada situasi Soul Society yang tengah melakukan evakuasi pasca terjadinya pertempuran. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 516 ini memperlihatkan kondisi Zanpakuto milik Ichigo yang telah patah terbagi menjadi dua. Zanpakuto tersebut kini sedang berada di laboratorium milik Mayuri. Terlihat saat itu Ichigo dan Mayuri tengah berdiskusi tentang cara bagaimana memperbaiki Zanpakutonya yang telah rusak. Menurut Mayuri, untuk memperbaiki sebuah Zanpakuto, dia membutuhkan jiwa pemilik Zanpakuto tersebut, lalu meleburkannya hingga menjadi pedang. Namun hal tersebut hanya berlaku pada Shikai, bukan pada Bankai yang telah hancur. Menurutnya, Bankai yang sudah hancur ini tidak akan bisa kembali seperti semula. Mendengar hal itu lantas membuat Ichigo pun terkejut. Seolah tak percaya dengan hal itu, Ichigo pun tetap bersikeras kepada Mayuri untuk mencari cara lain agar Zanpakutonya bisa utuh kembali. Di sisi lain, Mayuri juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengecualian pada beberapa kasus yang pernah dia tangani selama ini. Kasus-kasus seperti Ikkaku dan Renji yang bankainya pernah hancur memiliki kesimpulan akhir yang sama. Keduanya kini sama-sama memiliki bankai yang tidak sekuat seperti sebelumnya. Di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba saja muncul sebuah keributan dari arah pintu masuk laboratorium. Terlihat saat itu Ichigo tertabrak oleh sosok besar yang berlari ke arahnya. Dan rupanya sosok yang besar itu tidak lain adalah Kon, yang mana merupakan roh modifikasi yang selama ini telah berteman dengan Ichigo. Sementara itu, Mayuri yang dari tadi terheran-heran dengan kedatangan seorang roh modifikasi di hadapannya, tampaknya tengah menerima laporan untuk segera berkumpul bersama kapten yang lain. Rupanya laporan itu adalah untuk menyambut kedatangan Divisi 0 yang tak lama lagi akan segera tiba di Seireitei. Setelah menerima laporan itu, Mayuri pun lantas mengajak Ichigo bersamanya untuk ikut menyambut mereka. Sementara itu di tempat lain, tepat di depan dinding Seireitei, terlihat para kapten tengah berkumpul menunggu kedatangan dari Divisi 0. Tak lama kemudian, Ichigo pun sampai di tempat itu bersama Mayuri. Karena merasa penasaran dengan Divisi 0, Ichigo pun menanyakannya pada Kyoraku yang saat itu tengah berdiri di depannya. Kemudian Kyoraku pun menjelaskan bahwa selama ini Divisi 0 tinggal di sebuah tempat bernama Istana Soul King. Selain itu, Divisi 0 ini hanya terdiri dari 5 orang anggota, dan jika kekuatan mereka berlima digabung, maka kekuatan itu akan bisa melampaui gabungan kekuatan dari seluruh Gotei 13. Tak lama kemudian, dari arah atas kini telah datang sebuah Tenchuren di hadapan semua para kapten. Tenchuren itu ternyata merupakan kendaraan yang digunakan oleh Divisi 0 untuk datang ke Seireitei. Kini dari balik pintu Tenchuren, telah hadir 5 orang yang sedari tadi sudah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para kapten. Mereka lah Divisi 0 yang kekuatannya mampu melampaui Gotei 13. Pada chapter 517 ini memperlihatkan situasi di mana para anggota Divisi 0 telah tiba di Seireitei. Mereka diantaranya adalah pertama Ichibe Hyosube, penjaga kerajaan pemilik gelar rahib yang memanggil nama asli. Kedua, Tenjiro Kirinji, penjaga kerajaan pemilik gelar iblis air panas. Ketiga, Senjumaru Shutara, penjaga kerajaan pemilik gelar pelindung anyaman. Keempat, Kiryu Hikifune, penjaga kerajaan pemilik gelar raja sereal. Kemudian yang kelima, Otsunimaya, penjaga kerajaan pemilik gelar dewa pedang. Sesampainya mereka di sana, mereka pun langsung menyapa para kapten yang sepertinya sudah mereka kenal sebelumnya. Terlihat salah satunya yaitu Kiryu yang tampaknya mulai menyapa Hirako dengan mengeplak kepalanya. Begitupun juga dengan Tenjiro Kirinji yang sepertinya telah mengenal sosok Unohana yang merupakan ahli dalam teknik penyembuhan. Seolah menyindir Unohana, dia pun menyayangkan akan banyaknya nyawa yang telah melayang akibat pertempuran kala itu. Di sisi lain, melihat para anggota Divisi 0 kini telah tiba, Kyoraku pun menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke tempat itu. Mendengar hal itu, Ichibe pun menjawab bahwa mereka telah diperintahkan oleh sang raja untuk membangun kembali Gotei 13. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk membawa pergi Ichigo dan yang lain ke istana Soul King.
Di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba saja dari arah belakang, Soifon berteriak membentak para anggota Divisi 0. Menurutnya, para anggota Divisi 0 ini sama sekali tak berhak berbicara soal membangun kembali GOT 13, setelah sebelumnya mereka tidak berbuat apa-apa selama peperangan berlangsung. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Kirinji tengah berada di belakang Soifon tanpa sempat Soifon sadari. Sambil memegang tangan Soifon, dengan tegas, Kirinji pun menjelaskan bahwa tugas dari Divisi 0 adalah untuk melindungi Istana Soul King. Menurutnya, GOT 13 yang ditugaskan untuk melindungi Seiretei tidak berhak menyuruh Divisi 0 untuk membantu tugas mereka. Karena saat ini GOT 13 tengah mencemarkan nama baiknya sendiri. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Senjumaru datang dengan membawa tubuh Rukia, Renji, dan Byakuya yang tengah berada dalam sebuah wadah berbentuk bola. Rupanya dia bermaksud akan membawa mereka semua ke Istana Soul King. Melihat hal itu lantas membuat para kapten pun terkejut, termasuk Konohana yang sempat menahan Senjumaru untuk tidak membawa mereka bertiga pergi. Menurutnya hal itu bisa saja membahayakan nyawa mereka bertiga yang sedang dalam kondisi kritis. Melihat Konohana yang tampaknya khawatir, Kirinji pun menjelaskan bahwa tujuan Divisi 0 membawa mereka semua adalah untuk menyembuhkannya dengan teknik penyembuhan yang ada di istana. Menurutnya saat ini GOT 13 takkan mampu menyembuhkan mereka semua dengan teknik yang mereka miliki, termasuk teknik penyembuhan yang dimiliki Unohana. Mendengar hal itu, Unohana pun terdiam seakan membenarkan apa yang disampaikan Kirinji tersebut. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada percakapan Mayuri kepada Senjumaru. Sepertinya dalam percakapan itu diketahui bahwa dulunya Senjumaru juga merupakan seorang kapten dari Divisi 12. Sementara itu, Ichigo yang berada di hadapan anggota Divisi 0 kini mulai mempertanyakan alasan kenapa dia juga harus dibawa ke istana. Menurutnya saat ini dia tidak memiliki luka yang serius seperti yang didapatkan oleh ketiga temannya itu. Mendengar hal itu, Ichibe Hyosube pun menjawab bahwa ada alasan lain kenapa mereka diperintahkan untuk membawa Ichigo pergi. Perkataan Ichibe ini pun lantas membuat Ichigo terkejut sekaligus penasaran. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja dia pun mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang yang saat itu tengah berada di Hoikom Mundo. Pada chapter 518 ini memperlihatkan tentang siapa sebenarnya yang menghubungi Ichigo di tengah pembicaraannya dengan para anggota Divisi 0. Terlihat rupanya orang itu tak lain adalah Urahara yang saat itu sedang berada di Hoikom Mundo. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Urahara mampu berkomunikasi melalui alat komunikasi yang dia ciptakan di tubuh Kon. Terlihat Kon mampu mengeluarkan layar monitor dari atas kepalanya. Dengan alat komunikasinya itu, Urahara pun mengabari Ichigo bahwa dia sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama setelah itu, Inoue dan Sado pun kini ikut menyapa Ichigo. Keduanya mengabarkan bahwa kondisi mereka juga sedang baik-baik saja bersama Urahara. Tiba-tiba saja dari tempat Urahara berada, terdengar sebuah suara dari seseorang yang tampaknya dikenal jelas oleh Ichigo. Seakan khawatir akan keberadaan orang itu di samping Urahara, Ichigo pun mempertanyakan alasan mengapa orang itu berada di sana bersamanya. Mendengar hal itu, Urahara pun menjelaskan bahwa keberadaan orang itu bersamanya sama sekali tidak membahayakan nyawanya. Justru sebaliknya, Urahara berkata bahwa dia telah membuat kesepakatan yang bagus dengan orang tersebut. Sepertinya orang yang tengah membuat kesepakatan itu tiada lain adalah sosok Grimmjow, yang mana telah menebas kill GOP di pertempuran sebelumnya. Lebih lanjut lagi, di akhir percakapan, Urahara dengan tegas berpesan pada Ichigo agar dia dapat menentukan sendiri langkah apa yang terbaik bagi dirinya. Sementara itu, mendengar perkataan Urahara, kini membuat Ichigo pun mulai memutuskan sesuatu yang akan diambilnya. Dengan penuh motivasi, Ichigo pun bertanya pada Ichibe, apakah Zanpakuto miliknya itu bisa diperbaiki jika dia pergi ke istana? Mendengar hal itu, Ichibe pun menjawab bahwasannya di istana terdapat super Raijutsu yang mungkin saja dapat digunakan untuk menempa kembali pedang milik Ichigo. Dikatakan dengan teknik itu, kemungkinan besar dapat menciptakan sebuah pedang yang sangat mirip dengan aslinya. Mendengar jawaban itu, lantas membuat Ichigo pun memutuskan untuk pergi ke istana Soul King bersama para Divisi 0. Kemudian setelah itu, kita berpindah ke sebuah tempat di mana Ichigo dan para Divisi 0 akan berangkat menuju istana Soul King. Tempat itu ternyata adalah tempat kediaman Kukaku Shiba yang mana memiliki sebuah Tenchuren. Rupanya untuk kembali ke istana Soul King, para Divisi 0 ini perlu menggunakan jasa dari Kukaku untuk meluncurkan Tenchuren. Terlihat Ichigo yang sebelumnya telah mengenal tempat itu, kini bertanya pada Kukaku tentang keberadaan adiknya Ganju yang saat itu tidak terlihat bersamanya.
Namun sayang, Kukaku malah menjawab pertanyaan itu dengan candaan, seakan tidak ingin menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian setelah semua persiapan telah selesai, Ichigo dan para divisi 0 pun mulai berangkat menuju istana Soul King. Di sisi lain, Kukaku yang telah ditinggal pergi oleh Ichigo dan yang lain, kini tengah didatangi oleh adiknya Ganju. Terlihat saat itu Kukaku segera menyuruh adiknya untuk kembali berlatih, guna mempersiapkan diri menghadapi pertempuran selanjutnya. Mendengar hal itu, Ganju pun kini bergegas kembali ke ruang latihan bersama rekan-rekannya. Secara mengejutkan, ternyata rekan-rekannya yang tengah membelakangi itu adalah para anggota Execution yang dulu merupakan musuh Ichigo di dunia manusia. Sementara itu, di akhir panel, tampaknya Ichigo dan para divisi 0 kini telah tiba di tempat tujuan mereka. Terlihat saat ini mereka tengah berada di sebuah tempat bernama Ryokyu, tempat di mana sang raja arwah tinggal. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apa yang selanjutnya akan dilakukan Ichigo di istana Soul King? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.